kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada kesempatan kali ini Kak Furqon akan membahas nilai mutlak, konsep dasar nilai mutlak. Materi ini merupakan materi kelas 10 matematika wajib. Jadi untuk adik-adik kelas 10 yang baru menonton atau bergabung di channel ini, kalian bisa cek deskripsi video, karena di situ sudah banyak terdapat pembahasan materi maupun pembahasan soal-soal matematika di playlist kelas 10. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah nilai mutlak sebagai jarak. Jadi kalau teman-teman menjumpai kayak gini, ada kayak pagar gitu, kayak pagar, terus katakanlah X. Ini dia itu dibaca mutlak X ya teman-teman. Ini adalah mutlak X, mutlak dari X ya teman-teman. Ini adalah sebuah simbol matematika tentunya, yang merupakan hal baru bagi kalian karena di SMP belum ada seperti ini ya teman-teman. Jadi mutlak X itu merupakan sebenarnya adalah jarak X terhadap 0 itu berapa gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ada contoh kayak gini ya teman-teman. Misalkan mutlak 5 itu berapa? Berarti jarak 5 terhadap 0 ini loh berapa. Oke, jadi misalkan kayak gini, kita buat garis bilangan ya teman-teman. Jadi ini katakanlah 0, di sini 5. Nah, ini jaraknya berapa? Nah, ini sudah jelas ya. Jarak sini ke sini itu berapa? Yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ya teman-teman. Nah, ini jaraknya adalah 5 teman-teman. Jadi mutlak 5 itu hasilnya adalah 5. Gitu ya teman-teman. Oke. Begitu juga misalkan Kak Furqon punya kayak gini. Misalkan Kak Furqon punya, nah kita garis dulu. Misalkan Kak Furqon punya mutlak dari negatif 3. Ini berapa? Mutlak dari negatif 3. Jadi ini jaraknya negatif 3 ke 0 itu berapa? Gitu ya teman-teman. Jadi misalkan kita buat garis bilangan seperti biasa. Jadi 0 itu kebetulan di kirinya, min 3 itu di kirinya 0 ya teman-teman. Jadi ini min 3, ini 0 ya teman-teman. Oke. Berapakah jarak min 3 ini terhadap 0? Nah, kita hitung. Berarti kan sebelum min 3 ada min 2, ada min 1. Nah, berarti otomatis jaraknya berapa? Jaraknya adalah 3 ya teman-teman. Oke, jaraknya adalah 3, sehingga harga mutlak dari min 3 itu sama dengan 3. Gitu ya teman-teman. Oke, itu adalah definisi awal dari nilai mutlak sebagai jarak. Jadi jaraknya min 3 terhadap 0 itu berapa? Oke. Jadi contoh lagi, misalkan Kak Furqon punya contoh lagi, misalkan ada mutlak X, ya kan? Mutlak X ini sama dengan 10 katakanlah. Mutlak X sama dengan 10. Ini ada contoh. Jadi ini artinya apa? Jadi jaraknya berapakah X yang jaraknya 0 terhadap 10 ya kan? Jadi jaraknya X ini berapa? Jadi kan kita buat aja garis bilangan kayak gini. Misalkan kita punya garis bilangan, kemudian di sini adalah 0. Nah, 0 ya teman-teman. Jadi jaraknya berarti ini bisa aja ke kanan. Bisa aja ke kanan. Pokoknya intinya itu jaraknya harus 10. Berarti ini 0 tambah 10 berarti 10. Bisa aja dia ke kiri. Bisa aja ke kiri berarti dia min 10. Pokoknya geraknya itu harus 10. Berarti ada dua kemungkinan nanti nilai X-nya ini, bisa aja yang di kiri yaitu min 10, bisa aja yang di kanan yaitu 10. Gitu ya teman-teman. Oke, paham? Oke.
Sekarang lagi, misalkan Kak Furqon punya ini, contoh lagi ya. Misalkan ada contoh lagi, misalkan ada harga mutlak, mutlak dari X min 2 itu sama dengan berapa? Katakanlah 8 katakanlah. Nah, ini ada contoh kayak gini. Jadi ini bukan jaraknya terhadap 0 lagi karena di situ ada X min 2. Berarti yang diperhitungkan adalah jaraknya terhadap 2 gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita buat garis bilangan, berarti nanti di sini bukan 0 ya acuannya. Ingat-ingat teman-teman, berarti ini acuannya adalah 2. Oke, adalah 2. Berarti nanti ini harus kita geser ke kanan. Saya geser ke kanan sejauh berapa? Karena ini 8, berarti harus ditambah 8 ya teman-teman. Nah, ini harus kalian tambah dengan 8, berarti ini 10 ya teman-teman. Oke, 10. Begitu juga yang kiri, kalian harus tambah dikurangi dengan 8 ya. Ini harus bergeser sejauh 8. Berarti ini kita isi min 6 ya teman-teman. Oke. Jadi nanti ada 2 nilai, yaitu bisa aja X-nya sama dengan min 6, bisa aja X-nya sama dengan 10. Gitu ya teman-teman. Tetapi hati-hati, misalkan Kak Furqon punya contoh lagi ya. Contoh lagi, misalkan ada kayak gini ya teman-teman. Ada contoh lagi. Misalkan ada harga mutlak atau mutlak dari 5 min X itu sama dengan katakanlah 12. Nah, hati-hati dengan contoh ini. Kenapa kok harus hati-hati Kak? Karena ini negatifnya itu masih di X, sehingga kalian wajib memodifikasinya terlebih dahulu. Caranya memodifikasi, kita kalikan negatif yang berada di mutlak, sehingga nanti yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Jadi nanti ini kita tulis harga mutlak X dikurangi 5 gitu ya teman-teman. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 12. Sehingga nanti kita tulis yang jadi acuan bukan 0 lagi, karena ini X min 5, berarti yang jadi acuan adalah 5. Benar sekali ya teman-teman. Jadi nanti kita buat garis bilangan, sehingga nanti ini kita tulis 5. Oke ya, kita tulis 5. Kemudian karena ini 12, berarti kita geser ke kanan itu harus kita tambah dengan 12. Kemudian ke kirinya juga kita kurangi dengan 12 ya teman-teman. Jadi ini kita peroleh berapa? 17 ya teman-teman, 17. Kemudian ini kita kurangi 5 min 12, berarti ini min 7 ya teman-teman. Jadi nanti nilai X-nya itu ada 2, yaitu bisa aja X sama dengan min 7, bisa aja X sama dengan 17. Gitu ya teman-teman. Itu adalah konsep nilai mutlak sebagai jarak ya teman-teman. Jadi nilai mutlak itu awalnya sebagai jarak. Oke, kemudian lanjut. Nah, kemudian nanti ada definisi nilai mutlak. Jadi kalau kalian mempelajari nilai mutlak itu ternyata ada definisinya. Definisinya apa Kak? Jadi misalkan Kak Furqon punya harga mutlak dari X, itu ternyata tadi kan nilai X-nya kan selalu ada 2 kemungkinannya. Ya benar, jadi nanti ada 2 kemungkinan. Bisa aja jadi X atau jadi yang positif. Syaratnya apa Kak? Syaratnya itu adalah saat X itu lebih dari sama dengan 0. Perlu diketahui, kalau lebih dari sama dengan 0 itu kan 0-nya ikut ya Rek. Jadi bisa aja 0, bisa aja yang lebih dari. Kemudian ada kasus yang kedua, yaitu kasus yang kedua saat min X. Nah, min X ini syaratnya apa Kak? Saat X-nya negatif atau X kurang dari 0. Gitu ya teman-teman. Oke, nah ini konsep dasar yang harus kalian kuasai di sini, karena ini kita pakai terus nantinya, sehingga kalian wajib menguasai ini. Gitu. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan Kak Furqon punya harga mutlak dari X dikurangi 3. X dikurangi 3. Berarti ini harga mutlak X dikurangi 3 ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang positif, kemungkinan yang negatif ya. Gitu ya teman-teman. Jadi harga mutlak dari X min 3 bisa aja dia yang positif, yaitu X dikurangi 3. Gitu. Saat apa? Saat X min 3-nya ini adalah lebih dari sama dengan 0. Gini ya teman-teman, ini syaratnya.
Kemudian bisa aja dia saat negatif. Jadi kalau negatif itu kan min X dikurangi 3. Saat apa? Saat negatif. Jadi nanti X min 3 itu kurang dari 0 gini. Nah, ini harus kalian pahami dulu. Jadi intinya definisi nilai mutlak itu ada dua kemungkinan. Bisa aja dia saat positif, bisa aja saat negatif. Tergantung apa konteks soalnya itu seperti apa. Oke, kalian kalau masih kebingungan bisa komen di kolom komentar, nanti Kak Furqon akan menjelaskan. Untuk menguji pemahaman kalian, ini Kak Furqon sudah menyediakan beberapa soal. Langsung kita bahas soalnya. Soal yang pertama, harga mutlak dari ini seperti apa? Ini kita bisa melakukannya dengan sangat mudah ya teman-teman. Jadi ini adalah kasus jarak tadi ya. Jadi kalau harga mutlak sesuatu, jaraknya sesuatu itu terhadap 0 itu apa? Berarti nanti ini kan kita mainnya dari dalam, berarti nanti langsung harga mutlak dari 5 itu kan kita tulis saja 5 ya kan. Jaraknya min 5 terhadap 0 kan 5 ditambah dengan 8. Sehingga nanti hasilnya ini adalah harga mutlak dari 13 ya teman-teman. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 13. Jadi cukup mudah ya teman-teman. 13. Kita lihat di opsi, jawabannya adalah yang C ya. C, kita kasih senyum supaya kita lebih semangat ya. Lanjut sekarang nomor 2. Nomor 2. Di sini kalian bisa coba dulu, kalian pause kemudian dicoba dulu, nanti hasilnya kalian cocokkan dengan pembahasan gitu ya. Sekarang kita bahas teman-teman. Jadi harga mutlak dari 12 dibagi min 18 dikali harga mutlak dari min 6. Jadi ini kita bisa corek 12 per min 18 ini kan kita bisa coret ya teman-teman. Jadi nanti ini hasilnya adalah sama dengan harga mutlak dari warnanya 12 per min 18. 12 per min 18. Ini kalian bisa habisi dulu ya teman-teman. Kita habisi, kita sama-sama bagi berapa? Bagi 6 ya teman-teman. Ini 2, ini berapa? Ini 3 ya teman-teman. Kita bagi 6. Kita kali dengan harga mutlak dari min 6. Harga mutlak dari min 6. Berarti nanti ini harga mutlak dari min 6. Berapa sih jaraknya min 6 terhadap 0 ya? Pasti positif ya kan? Karena jarak itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang negatif ya teman-teman. Jadi nanti ini hasilnya sangat mudah sekali. Jadi nanti ini 2/3 dikali dengan 6. Sehingga kita bisa coret di sini, kita bagi 3, 1 ini 2 ya teman-teman. Kita bagi 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2 dikali dengan 2, berarti ini sama dengan 4. Sama dengan 4 ya teman-teman. Ini sorry ya, sebenarnya ini sebelumnya 4 ya ini. Kita bagi 6 kan, kita bagi 3 kan 2 ya. Ini 4 ya. Berarti kita pilih jawaban yang B ya jawabannya. Siap. Kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu ya teman-teman. Kita kasih senyum dulu. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3 sekarang. Kalian bisa pause dulu, kemudian nanti kalian bisa play lagi, lihat pembahasan. Dicoba dulu sekitar 30 detik boleh. Sekarang kita bahas teman-teman. Jadi jika X sama dengan min 3, tentukan nilai dari ini. X sama dengan min 3. Sehingga wajib kita tentukan dulu ya teman-teman. Jadi karena ini X-nya min 3, sehingga kita tinggal memasukkan saja sih teman-teman. Jadi min 3, jadi kita substitusi saja ke bentuk ini yang ditanyakan ya tentunya teman-teman. Jadi nanti ini kita langsung saja kita eksekusi. Harga mutlak dari 6 dikurangi harga mutlak lagi ini kita ganti dengan min 3 karena X sama dengan min 3. Ini min 5 gini. Jadi kita mainnya dari dalam. Jadi harga mutlak dari min 3 itu berapa tadi ya? Berapa jaraknya min 3 dari 0 kan 3 ya? 3 teman-teman. Sehingga nanti kita bisa langsung eksekusi. Jadi ini harga mutlak dari 6
dikurangi 3 dikurangi 5 itu kan negatif 2 ya teman-teman. Berarti harga mutlak dari negatif 2 ya teman-teman. Oke. Sekarang harga mutlak dari negatif 2 itu berapa? Kan 2 ya teman-teman. Jaraknya negatif 2 terhadap 0 kan 2 juga. Sehingga nanti sama dengan hasil akhirnya itu adalah harga mutlak dari 6 dikurangi 2, berarti harga mutlak dari 4. Berarti sama dengan berapa teman-teman? 4. Gampang sekali bukan? Oke, 4. Sekarang kita cek di opsi, ya ada ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita kasih senyum dulu lah supaya kita lebih bersemangat ya tentunya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4 sekarang. Oke, nomor 4. Oke. Kalian bisa pause dulu ya seperti biasa, kemudian di play lagi lihat pembahasan teman-teman. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Jadi jika X lebih dari 3, maka bentuk sederhana dari ini itu menghasilkan apa? Hati-hati di sini sudah ditentukan ya di soal, konteks di soal. Kalian wajib memperhatikan itu ya. Kalau X lebih dari 3, jadi kita ambil aja lah berapa X lebih dari 3 itu. Kita ambil aja 4. Jadi terserah ngambilnya ya. Pokoknya X itu harus lebih dari 3. Jadi kita misalkan X itu sama dengan 4. Tidak harus 4. Bisa aja 5, bisa aja 10, terserah kalian. Jadi yang terdekat kan 4 ya teman-teman. Terus kita substitusi di sini. Kita masukkanlah. Berarti kan harga mutlak dari 3 dikurangi 4 gitu ya teman-teman. Oke. Berarti sama dengan harga mutlak dari min 1 ya teman-teman. Lah, min 1 ini masuk sesuatu yang negatif atau yang positif. Karena negatif berarti kan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif di sini. Kalian wajib ingat materi yang tadi. Jadi kan kalau ada harga mutlak dari X itu ternyata ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama dia bisa jadi yang positif, bisa aja jadi yang negatif. Yang positif jika apa Kak? Jika X lebih dari sama dengan 0 dong. Kalau yang negatif jika X kurang dari 0 gitu ya teman-teman. Ini adalah definisi yang harus kalian pegang terus ya kan, karena kita mengacu pada definisi ini. Oke. Sehingga nanti karena ini negatif berarti kita ambil yang negatif. Jangan ambil yang positif. Jadi nanti harga mutlak dari 3 dikurangi X, ini kita ambil yang negatif. Jadi yang min, kayak gini ya teman-teman, min 3 dikurangi X. Nah, nanti ini kalau kita lakukan pelangi ya, kita pelangi srit. Berarti ini hasilnya adalah min 3 gitu ya teman-teman, ditambah dengan X. Atau kita balik X min 3 juga boleh ya kan, min 3 plus X. Oke, kita cek di opsi, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, banyak C-nya ya. Kita kasih senyum dulu ya karena jawabannya sudah ketemu ya teman-teman. Oke, gampang sekali. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal yang terakhir insya Allah, soal ke-5. Oke, kalian bisa pause dulu videonya, kalian cobalah sekitar 30-40 detik, kemudian kalian play lagi, lihat pembahasan tentunya ya teman-teman. Oke, nomor 5. Oke, sudah. Sekarang kita bahas ya teman-teman. Bentuk sederhana dari akar 2 dikurangi akar 5. Wah, ini. Jadi secara logika, jadi akar 2 sama akar 5 itu besaran mana? Pasti besaran akar 5 gitu ya. Akar yang lebih besar pasti lebih besar dia. Jadi nanti ini logikanya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti akar 2 itu pasti lebih kecil daripada akar 5. Benar nggak teman-teman? Benar ya. Oke. Akar 2 itu pasti hasilnya itu lebih kecil daripada akar 5. Otomatis kalau si kecil dikurangi si besar, hasilnya negatif atau positif? Hasilnya pasti negatif. Nah, misalkan 1 min 2 kan nggak mungkin jadi positif toh. Jadi nanti ini hasilnya ini pasti negatif. Hasilnya pasti negatif ini. Kenapa Kak? Ya karena itu tadi akar 2 itu kan kurang dari akar 5. Gitu ya teman-teman. Itu mengimplikasikan seperti ini. Kemudian setelah itu kalian kembali ke definisi. Nah, definisinya tadi. Jadi nanti harga mutlak X. Nah, Kak ulang. Jadi ada 2 kemungkinan ya kan, bisa X, bisa aja min X. X saat apa Kak? Saat X-nya lebih dari 0 dong. Min X saat apa Kak? Saat X-nya X kurang dari 0. X lebih dari sama dengan 0. Sorry ya, kayak gini ya teman-teman. Jadi selalu kembali ke
definisi ya teman-teman. Oke, siap. Sehingga nanti ini kita mengacu ke yang negatif, jangan pakai yang positif. Nah, jadi nanti ini hasilnya adalah kita ambil yang negatif. Jadi min, nah jangan lupa kasih kurung, min akar 2 dikurangi akar 5, gitu ya teman-teman. Jadi nanti ini kita pelangi, nah kita pelangi aja teman-teman. Jadi nanti ini sama dengan apa? Jadi ini sama dengan min akar 2. Nah ini kan ada min berarti jadi plus ya, plus akar 5, gitu ya teman-teman. Min akar 2 plus akar 5, ini adalah jawaban kita ya teman-teman. Oke, kita cek di opsi min akar 2 plus akar 5 ada enggak? Ada ya teman-teman, jawabannya adalah yang B. Jangan lupa kita kasih senyum supaya kita lebih bersemangat dalam belajar tentunya. Oke, jika kalian masih merasa kesulitan di pembahasan video pada kesempatan kali ini, tentunya pada pembahasan nilai mutlak, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Furqon bakalan jawab satu persatu. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan konsep dasar nilai mutlak pada kesempatan ini. Insya Allah Kak Furqon bakalan lanjut lagi tentunya. Jadi kalian wajib cek recus di channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian bisa mengetahui secara cepat tentunya pada saat Kak Furqon mengupload video yang terbaru. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa menjadi paham total tentang materi nilai mutlak. Amin amin ya rabbal alamin. Salam semangat dari saya dan semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.